Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama khatib mewasiatkan kepada diri sendiri juga kepada para jamaah sekalian agar senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan nikmatnya kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat dan masih diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini. Dan di antara cara untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan meningkatkan takwa kepadanya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan jadikan untuknya jalan keluar. Surat At-Tolak ayat 2. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ketika menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan, wa may yattaqillaha fima amarahum wa taraka ma nahahu anhum yaj'al lahu min amrihi makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah dengan mengerjakan perintahnya dan menjauhi yang dilarangnya, niscaya Allah akan jadikan untuknya jalan keluar dari segala kesulitannya. Kemudian tak hanya itu, Allah Subhanahu wa taala melanjutkan di ayat setelahnya, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan memberikan rizki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Surat At-Tolak ayat 3. Imam Ibnu Katsir membawakan hadis Nabi SAW ketika menafsirkan ayat berikut. Beliau mengatakan sebuah hadis bahwasanya Nabi SAW bersabda, innal abda la yuhramu rizqu bidzambi yusibuhu. Sesungguhnya seorang hamba benar-benar terhalangi dari rizkinya disebabkan dosa yang dia perbuat. Maka jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, siapa yang ingin agar Allah berikan jalan keluar atau solusi dari masalah yang sedang dihadapi, dan barang siapa yang ingin agar Allah berikan rizki, hendaknya dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kehidupan kita pada zaman sekarang tidak lepas dari media sosial. Setiap dari kita selalu dan akan butuh kepada media sosial. Tentunya sebagai seorang muslim, Islam telah menggariskan beberapa aturan yang sepantasnya kita perhatikan. Dan di antara aturan berikut adalah, yang pertama, janganlah kita mudah menyebar berita-berita yang belum jelas kebenarannya. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Wahai orang-orang yang beriman,
apabila datang kepada kalian seorang yang fasik dengan membawa sebuah berita, maka tabayunlah atau cek kembali berita tersebut. Bisa jadi dengan perbuatan kalian yang tanpa sadar menyebarkan berita itu, kalian menimpakan tusibu qauman bijahalah fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Kalian menimpakan sebuah kerugian pada pihak yang lain sedangkan kalian tidak mengetahui, dan kalian akan menjadi orang-orang yang menyesal karena efek dan kerugian dari apa yang kalian sebarkan. Oleh karena itu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita menyebar suatu berita, hendaknya kita meng-cross check ulang, baik dengan melihat kepada sumber berita tersebut atau dengan membandingkan dengan sumber berita yang lain, sehingga satu berita bisa benar-benar terverifikasi dan benar-benar sesuai dengan fakta. Oleh karenanya Nabi SAW menyebutkan dalam hadisnya, kafa bil mar'i kadziban an yuhaddisa kullama sami'ahu au fima ma'nah. Cukuplah seorang itu bisa dikatakan pendusta atau suka berbohong jika ia selalu atau ketika setiap kali mendengarkan suatu berita, suatu kabar, dia langsung menyebarkannya, dia langsung menceritakannya. Terlebih lagi jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berada pada masa-masa yang sedang marak-maraknya antara media memberitakan satu pihak dengan pihak yang lain. Oleh karena itu sekali lagi diperlukan kesabaran, kehati-hatian sebelum menyebar. Adab yang kedua, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pergunakanlah bahasa yang sopan dan tidak memaki. Jika kita ketika bermain media sosial ada sebuah postingan atau sebuah kiriman atau gambar yang misalnya membuat kita marah hati dan sebagainya, maka sebisa mungkin janganlah sampai lisan kita mengucapkan ucapan yang kotor atau tangan kita menuliskan sesuatu yang tidak pantas bagi seorang muslim. Lebih-lebih jika yang menulis adalah sesama muslim. Karena dalam hadis Rasulullah mengatakan, sibabul muslim fusukun wa qitaluhu kufrun. Mencela seorang muslim atau memaki seorang muslim adalah sebuah kefasikan, sedangkan membunuhnya adalah sebuah kekufuran. Lantas apa solusinya? Alhamdulillah, di media sosial ada fitur yang bernama blokir. Maka jika kita merasa tidak tepat atau jika sudah dinasehati tapi masih tetap tidak mau menggubris, silakan menggunakan fitur blokir. Yang pertama kita menjadi tenang, yang kedua emosi tidak akan tersulut dan kita bisa memilah dan memilih di media sosial apa yang kita inginkan. Oleh karena itu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan dalam nasihatnya, idza nataqas safihu fala tujibahu fa khairun min ijabatihi sukutu fa in kallamtahu farrajta anhu wa in khallaitahu kamadan yamutu. Apabila orang yang pandir, orang yang tidak mengerti itu berbicara, fala tujibuhu, maka janganlah dijawab. Fa khairun min ijabatihi as-sukut. Yang lebih baik daripada meladeninya adalah mendiamkannya. Fa in kallamtahu farrajta anhu. Kalau kamu mengajak berbicara kepadanya atau meladeninya, justru kamu yang susah sendiri. Wa in khallaitahu kamadan yamutu. Tapi jika kamu membiarkannya sendirian, dialah yang akan marah sendiri. Oleh karena itu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikanlah dan jika tidak mampu untuk mengingatkan, maka bisa kita lakukan blokir. Kemudian yang ketiga, di antara adab bermedia sosial jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan lupa untuk menjaga pandangan dari yang Allah larang. Karena di media sosial semua gambar, semua info, semua berita masuk dengan cepat tanpa bisa kita atur. Oleh karena itu
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ya Ali, la tattabi an-nadharah an-nadharata, fa inna lakal ula wa laysati laka as-sani al-akhirah. Wahai Ali, janganlah kamu ikuti pandangan pertama dengan pandangan berikutnya. Pandangan pertama yaitu ketika tidak sadar dibolehkan, adapun pandangan yang kedua maka tidak. Oleh karena itu jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebisa mungkin kita berusaha untuk memfilter apa yang tampil di beranda media sosial kita. Lebih-lebih Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah menjanjikan, innaka lan tada' syai'an lillahi azza wa jalla illa baddalakallahu bihi ma huwa khairun laka minhu. Sesungguhnya engkau tidaklah meninggalkan sesuatu karena Allah, kecuali Allah akan menggantikan yang lebih baik untukmu. Hadis riwayat Ahmad. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiyya ba'dah. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mengawali khutbah kedua ini, khatib kembali mengingatkan para jamaah sekaligus kepada diri sendiri agar sekali lagi mengingat firman Allah Subhanahu wa taala, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan jadikan urusannya mudah. Surat At-Tolak ayat keempat. Oleh karena itu sekali lagi, jika kita ingin agar Allah memudahkan perkara kita, urusan kita, pekerjaan kita, maka mulailah dengan takwa kepada Allah. Kerjakanlah apa yang Allah perintahkan, sholat 5 waktu, kemudian puasa di bulan Ramadan, zakat, dan sebagainya. Karena itu adalah apa yang Allah perintahkan. Dan jauhilah apa yang Allah larang, dari berkata dusta, berbohong, mengadu domba, dan sebagainya. Karena kata Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat berikut, ay yusahhilu lahu amrahu wa yuyassiruhu alaihi wa yaj'al lahu farajan qariban wa makhrajan ajilan, yaitu Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan semua urusannya dan akan memberikan kepadanya jalan keluar jika ia ditimpa sebuah ujian atau musibah. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adab yang keempat selanjutnya adalah janganlah menjadikan media sosial sebagai ajang untuk debat kusir masalah agama. Dan hal ini sudah diperingatkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau bersabda, ma dhalla qaumun ba'da hudan kanu alaihi illa utul jadal. Tidaklah suatu kaum tersesat setelah sebelumnya mereka di atas hidayah, kecuali karena mereka suka berdebat. Yang itu adalah debat kusir, bukan untuk mencari kebenaran, tapi untuk saling memenangkan pendapatnya sendiri. Hadis diriwayatkan oleh Tirmizi dan Ibnu Majah. Demikian juga Imam Syafi'i rahimahullah menasihatkan kepada kaum muslimin, bahwasanya beliau mengatakan, al-mira'u fil ilmi yuqassil qulub wa yurisud dhaghain. Bahwasanya debat kusir dalam masalah ilmu agama itu bisa mengeraskan hati. Maksudnya adalah dia lebih sulit untuk menerima kebenaran
jika sudah terbiasa dalam suatu pendapat yang dia yakini benar. Wa yurisud dhaghain, dan bisa menyebabkan saling dengki. Oleh karena itu jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, boleh kita melakukan berdebat, tapi berdebatlah dengan sehat dan terimalah jika memang kebenaran itu ada di pihak yang lain dari kita. Kemudian di adab yang terakhir, yaitu yang kelima, bahwasanya poin penting dari bermain media sosial, selesaikanlah kewajiban kita terlebih dahulu sebelum bermain media sosial. Jika kita adalah seorang pekerja, maka selesaikanlah pekerjaan kita dahulu. Jika kita adalah seorang guru, maka selesaikanlah apa yang menjadi kewajiban kita. Janganlah sampai karena keasyikan bermain media sosial, apa yang seharusnya menjadi kewajiban menjadi terlantar. Karena Rasulullah SAW bersabda, al-muslimun ala syurutihim, bahwasanya kaum muslimin itu terikat dengan akad atau syarat mereka. Ketika kita di dalam kontrak kerja, bekerja jam segini, target begini dan begini, ternyata karena bermain media sosial kita tidak memenuhi target, tentunya hal ini tidak sesuai dengan bimbingan Rasulullah SAW. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan hidayah kepada kita dan agar menjadikan kita orang yang bertakwa dan agar kita menjadi orang berhati-hati dalam memanfaatkan dan mengambil pelajaran dari media sosial. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud du'a. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afina fi Filastin. Allahumma ansurhum wa thabbit aqdamahum wa akhdhul man khadalahum innakal azizul qawi. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka raufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Allahu akbar.